kotoran sapi ini kami olah dan tidak terbuang ke saluran air. Ada sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu ada bakteri Escherichia coli yang apabila itu bersama-sama dengan kotoran dan kita buang ke sungai, sulit untuk dinetralisir. Dan apabila bakteri ini sampai ke prasarana tempat air minum rakyat, tempat air minum di desa, maka inilah salah satu penyebab diare, penyebab satu penyakit yang tidak kita harapkan untuk manusia, terutama anak-anak. Maka kencing sapi, kotoran sapi di Lembah Kamuning Integrated Farming System ini kami olah. Ini menjadi salah satu kekuatan kami, betapa kompos menjadi salah satu kekayaan yang kami ciptakan, dan ini dapat membuat kesuburan tanah di tempatnya rakyat yang sekarang ini relatif menurun. Pemirsa, nama saya Dani dari Yayasan Lembah Kamuning yang bermain dengan limbah, dan ini menjadi berkah buat saya. Satu, saya bisa menangani lingkungan. Yang kedua, memberikan pendapatan tambahan untuk para peternak di lingkungan saya. Dan saya ajarkan ini adalah sistem IFS yang pertama, masalah pembuatan kompos. Pupuk organik penting untuk tanaman. Dia bisa di sawah, bisa di buah-buahan, bisa di kebun, dimanapun tanaman itu berada. Di pot pun kalau bisa pakai pupuk organik itu lebih baik dibandingkan kita menggunakan kimia. Nah, saat ini di belakang saya ada berkarung-karung yang akan kita kirimkan untuk ke kebun kopi. Kenapa dia penting? Karena kandungan NPK-nya dari kotoran hewan yang sudah difermentasi itu sangat-sangat tinggi dan sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan NPK ini diciptakan alami oleh Allah sendiri. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan. Walaupun itu tangan manusia yang pinter-pinter ciptakan pupuk lah. Dan ini punya penguasa kita. Oke. Untuk tata cara pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi, kita boleh memulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Yang kedua, kita siapkan tempat dan peralatannya. Yang ketiga, kita siap untuk memulai bagaimana membuat pupuk kompos dari kotoran sapi. Yang pertama adalah kita siapkan bahan-bahannya, yaitu kotoran sapi kering, serbuk gergaji, fermentator, abu sekam, kapur, dan air bersih. Yang kedua, setelah kita siapkan tempat, kita siapkan peralatannya, yaitu silo atau wadah kompos sesuai kebutuhan, karung, pengaduk atau perata, dan sekop. Jangan lupa untuk SOP, yaitu masker, kaos tangan, dan memakai sepatu boot. Untuk buat fermentor, ini kita siapkan air bersih 2,5 liter, dan ini fermentor. Fermentor ini namanya Trichoderma. Nah, kita campurkan ini 2 tutup ke dalam air bersih ini. Dua tutup kita aduk rata. Kita diamkan 2 hari, dan kita semprot ke kotoran sapi yang sudah kita keringkan. Kita keringkan sampai kadar air 60%. Kita campur dengan serbuk gergaji, dengan abu sekam, dan di atasnya kita siram dengan fermentor ini. Lalu kita tutup rapat selama 21 hari.
Kita tunggu dia matang, baru kita proses yang lain. Pertama, kotoran sapi atau feces diambil dari kandang dan ditiriskan selama 1 minggu untuk mendapatkan kadar air mencapai kurang lebih 60%. Kemudian, kotoran sapi yang sudah ditiriskan tersebut dipindahkan ke lokasi atau tempat pembuatan kompos dan diberi campuran serbuk gergaji atau bahan yang sejenis seperti sekam, jerami padi, dan lain-lain, serta abu dan kalsit. Semua bahan ini kemudian dicampurkan atau diaduk. Selanjutnya, seluruh bahan campuran dihamparkan di tempat secara merata. Penghamparan ini dilakukan di tempat yang terlindungi dari sinar matahari dan hujan secara langsung. Penghamparan dilakukan secara berlapis dan setiap hamparan disemprotkan fermentor sesuai dosis. Ketinggian hamparan sesuai kebutuhan, jangan terlalu tinggi atau rendah, lalu tutup hamparan kompos tadi dengan terpal. Biarkan tumpukan hamparan campuran kotoran sapi sampai 7 hari. Pada hari ke-7, balik tumpukan agar memasok oksigen bisa masuk ke dalam bahan dengan merata. Pembalikan bahan dilakukan setiap 7 hari sekali. Aktivitas mikroba bisa ditandai dengan adanya peningkatan suhu. Biasanya peningkatan suhu terjadi menjelang hari ke-8 sampai hari ke-21. Pada hari ke-28, suhu akan menurun kembali. Kenaikan suhu yang terjadi bisa sampai 300 derajat Celcius. Suhu yang tinggi ini akan membuat pupuk kompos menjadi steril dan bibit gulma dan bakteri mati. Campuran kotoran sapi itu sudah menjadi pupuk kompos jika suhu telah netral dan warnanya hitam kecoklatan. Nah, ini salah satu caranya. Yang dari sana tadi kita campur ini, dan ini akan siap kita giling. Kita siap giling, kita haluskan sampai benar-benar dia halus untuk ke lahan sawah, lahan kebun, segala macam. Ini bisa dipakai. Saya nama Bapak Sapari, peternak sapi Desa Cipare. Kebanyakan masalah limbah, kebanyakan dibuang di sungai sama seperti dudukan seperti ini. Untung saya ada mitra dari Lembah Kemuning yang menangani pupuk, cara mengelola di Lembah Kemuning. Terus semua warga kalau bisa pupuknya jangan sampai dibuang sama sungai, dimanfaatin, dikarungin, ada nilai jual beli, ada nilai harganya.